Halo, selamat datang anak-anak semua di TK Strada Cakung. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah di hari yang ketiga ini. Anak-anak tahu tidak ya, kenapa kita semua tidak boleh pergi ke sekolah? Untuk bermain bersama teman, ya, untuk bertemu bu guru, papa, mama, kakak, adik, dan semua orang diminta untuk tidak keluar rumah dan tidak boleh kemana-mana. Bahkan Bapak Presiden Joko Widodo tidak memperbolehkan kita loh untuk keluar rumah sampai beberapa minggu ke depan. Kita tidak boleh bermain di sekolah. Kita tidak boleh datang ke sekolah. Kira-kira ada apa ya? Bahkan untuk berpelukan dengan papa, mama yang baru pulang dari bekerja saja, kita tidak boleh. Untuk salam-salaman dengan ibu guru, dengan teman-teman, juga tidak boleh. Untuk bermain di luar, juga tidak boleh. Ih, ada apa sih? Kok sampai begini amat ya? Anak-anak tentunya bosan, sedih, ya, karena anak-anak tidak boleh keluar. Ingin main sepeda? Nggak bisa. Ingin main bersama teman-teman yang rumahnya di sebelah? Tidak boleh. Mau bermain bola? Tidak bisa. Bosan banget, sedih banget. Kenapa ya kita semuanya tidak boleh? Bahkan sekarang ini untuk belajar aja kita harus dari rumah. Sedih banget. Kapan ya? Kapan mama kita boleh keluar? Kapan papa kita boleh keluar? Tapi kalau nanti aku keluar, apa yang terjadi ya? Nah, kita lihat yuk, kira-kira kenapa ya sampai kita tidak boleh keluar rumah? Kenapa ya kita tidak boleh keluar? Nah, ternyata karena di luar sana sedang berkeliaran banyak sekali virus. Ya, virusnya sangat kecil sekali. Bahkan lebih kecil dari semut loh. Nah, virus itu bisa dilihat dengan alat tertentu, ya. Nah, virus itu berbahaya untuk manusia. Namanya virus corona. Nah, anak-anak pasti sudah tahu, pernah dengar, ya, namanya virus corona. Penampilannya sih kalau dilihat bagus ya, warna-warni. Ada yang hijau, merah, kuning, biru. Tetapi ternyata itu sangat berbahaya. Sehingga kita tidak boleh kemana-mana. Nah, ini adalah virus corona. Sepertinya besar, tetapi sebenarnya ini sangat kecil sekali. Virus ini hanya bisa dilihat oleh alat khusus, namanya mikroskop. Bagus ya virusnya ya, tetapi sangat berbahaya. Dapat membuat kita menjadi sakit kalau terkena virus itu. Awalnya virus corona ini adanya di tubuh binatang yang namanya kelelawar. Anak-anak tahu binatang kelelawar? Nah, lalu kemudian berpindah ke tubuh manusia. Virus corona ini masuk melalui jalan pernafasan kita, yaitu hidung dan mulut, yang kemudian masuk ke dalam paru-paru. Virus corona yang sudah masuk ke dalam pernafasan kita, lalu masuk ke dalam paru-paru,
dapat menyebabkan kita menjadi demam, panas, pilek, batuk, menggigil. Nah, lalu virus itu juga dapat menyebarkan ke orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu saat yang terkena virus itu batuk atau bersin. Nah, itu virusnya masuk deh. Dia berterbangan ke udara, lalu masuk ke dalam tubuh orang yang berada di dekatnya. Makanya kita harus selalu memakai masker supaya virus itu tidak dapat masuk ke dalam tubuh kita. Itulah gunanya masker, supaya kita tidak terkena virus. Dan hati-hati, anak-anak juga tidak boleh sembarangan memegang benda-benda seperti gagang pintu, baju, dan lain-lain sembarangan. Kita harus buru-buru cuci tangan, pakai sabun, pakai air yang mengalir, supaya virusnya juga hilang. Pakai hand sanitizer. Nah, anak-anak punya enggak? Punya ya? Nah, inilah kalau kita sering memegang benda-benda yang ada di luar, tapi kita tidak cuci tangan, tidak memakai sabun, tidak memakai hand sanitizer, apa yang terjadi? Tangan kita penuh dengan virus. Kalau tangan kita penuh dengan virus, kita akan mudah tertular. Apalagi anak-anak yang sering gosok-gosok mukanya pakai jari, pakai tangan. Cepat sekali. Serem ya. Tuh lihat tuh kumannya. Virusnya nempel di tangan kita semuanya. Nah, supaya tidak nempel, kita harus rajin-rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Memakai masker kemanapun kita pergi. Ya, mau itu ke depan pintu gerbang, masker. Ya, kita sedang berbicara dengan orang lain, pakai masker. Supaya virusnya tidak masuk ke tubuh kita. Di sekolah pun, ya sering diadakan penyemprotan supaya virusnya mati. Di lorong-lorong, di tempat mainan, di kelas-kelas, di halaman, ya, di ruang-ruang kantor, di tempat anak-anak bermain. Semuanya disemprot pakai disinfektan supaya kumannya mati. Kalau kumannya mati kan aman. Ya, anak-anak juga bisa tuh melakukan di rumah. Pakai desinfektan dengan ukuran yang kecil-kecil. Gagang-gagang pintu disemprot. Ya, pintu-pintu, halaman-halaman disemprot supaya virusnya cepat mati. Hati-hati loh. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana caranya agar kita terhindar dari virus corona tadi? Apa yang harus kita lakukan? 1. Mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Cuci dengan bersih ya. Digosok-gosok semua. Sela-sela jari, punggung tangan. Jangan ada yang tertinggal. Kedua, memakai masker yang benar. Ya, jangan dibalik-balik atau dipakai untuk mainan. Tutup hidung dan mulut kita pakai masker. Ya, yang ketiga, makan makanan yang sehat dan minum minuman yang sehat. Bisa ditambah dengan susu agar lebih kuat dan sehat. Yang keempat, kita juga harus rajin berolahraga, walaupun olahraganya di rumah. Nah, untuk saat ini, sampai beberapa waktu ke depan, kita harus bersabar dulu ya.
kita masih harus di rumah dulu. Tidak boleh kemana-mana. Belajar, bermain, berolahraga di rumah saja. Belajarnya bisa dengan mama, papa, kakak, adik, atau kalau yang sudah bisa belajar sendiri, bisa belajar sendiri. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama berdoa terus agar virus corona itu cepat pergi, cepat lenyap, sehingga kita bisa segera belajar dan bermain bersama ibu guru dan teman-teman di sekolah. Terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video ini. Semoga anak-anak dapat lebih mengerti kenapa kita tidak boleh ke sekolah dulu. Oke, sampai jumpa.